warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka mendukung jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Halu Oleo dan membiasakan diri dalam interaksi sosial, maka izinkan kami untuk membuat video diskusi question and answer bab 1 dan bab 2 mengenai finansial teknologi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Suci dengan NIM B1B123137. saya Suci Ramadhani dengan NIM B1B123138. Saya Fiona Putri Alika dengan NIM B1B1234143. Baiklah, teman-teman, selanjutnya kita akan melangkah mengenai penjelasan tentang bab 1 mengenai pengantar finansial teknologi dan bab 2 mengenai ekosistem finansial teknologi. Oke, baik Suci. Pertanyaan pertama, bagaimana latar belakang dari kemunculan fintech itu sendiri? Jadi kemunculan finansial teknologi ini atau fintech dalam sistem keuangan itu sistem keuangan sekarang atau modern itu tidak terjadi secara mendadak, melainkan didorong oleh serangkaian faktor fundamental yang saling berkaitan. Faktor tersebut ini beserta konteksnya itu yang melatar belakanginya itu yang pertama adalah pada krisis tahun 2008 yang dimana hilangnya kepercayaan dan perubahan regulasi. Pertama, pada krisis keuangan global tahun 2008 ini itu mengguncang tatanan industri finansial dan menimbulkan krisis kepercayaan terhadap lembaga keuangan yang tradisional. Keruntuhan institusi besar bahkan pada tahun 2008 ini menunjukkan bahwa bahkan bank terbesar pun itu bisa gagal atau dapat gagal, sehingga kepercayaan publik itu terhadap bank itu mengalami erosi yang sangat signifikan. Terus yang kedua itu ada evolusi pesat teknologi dan keterbatasan pada legacy system. Apa itu legacy system? Jadi legacy system itu kayak kurangnya keterbatasan pada perangkat lunak, finansial. Terus dengan kemajuan teknologi digital secara dramatis ini mengubah lanskap industri keuangan dan menjadi faktor pendorong utamanya sehingga lahirlah ini fintech. Perkembangan pesat dalam komputerisasi, data, dan konektivitas itu telah memungkinkan sehingga muncullah cara baru untuk menyediakan layanan finansial, mulai dari kayak proses onboarding, nasabah yang dilakukan secara digital, sehingga penerapan strategi perdagangan ini bisa lebih berkecepatan tinggi atau biasa disebut dengan namanya ultra high speed trading. Kemudian faktor yang ketiga itu adalah pergeseran ekspektasi dan preferensi nasabah. Ekspektasi konsumen terhadap layanan keuangan ini telah berubah, jadi seiring dengan pengaruh digitalisasi di berbagai aspek kehidupan. Dalam 1 dekade terakhir ini, itu munculnya perusahaan teknologi inovatif di luar sektor keuangan. Misalnya Uber, Airbnb, Facebook, WhatsApp, hingga kayak super app yang kita biasa dengar tuh kayak WeChat. Ini tuh telah merevolusi pengalaman pelanggan di industri masing-masing. Baik, pertanyaan kedua, apa definisi finansial teknologi yang kamu ketahui? Jadi yang saya ketahui, yang saya ikuti menurut Roy S. Friedman pada tahun 2006. Dalam buku Introduction to Financial Technology, itu dia menjelaskan bahwa finansial teknologi ini berkaitan dengan pembangunan sistem yang memodelkan, menilai, dan memproses produk-produk keuangan seperti obligasi, saham, kontrak, dan uang. Baik, pertanyaan ketiga, bagaimana sejarah perkembangan fintech yang ada pada bab 1? Jadi perkembangan fintech itu dan perjalanannya itu dibagi dalam beberapa era. Itu yang pertama ada era fondasi, itu pada tahun 1960 sampai 1980. Ini tuh awal kemunculannya seperti ATM, kartu kredit, dan sistem kayak transfer yang menggunakan elektronik. Terus Friedman juga itu menekankan bahwa periode ini tuh menjadi fondasi awal teknologi keuangan modern. Terus kedua itu pada tahun 1980 sampai 2008 itu berkembangnya internet banking. Jadi sistem pembayaran itu mulai online, terus semua perdagangan kayak saham itu dimulai berbasis internet. Terus ada menurut Arjun Wadkar pada tahun 2012, periode ini tuh menandai transisi menuju layanan digital yang berbasis web atau internet. Kemudian ketiga ada pada tahun 2008 sampai sekarang atau era disrupsi.
Ini tuh karena adanya krisis finansial global pada tahun 2008 itu membuka ruang bagi startup untuk menawarkan solusi alternatifnya pada finansial teknologi. Terus ini juga itu mencatat lahirnya yang sering kita dengar itu P2P lending atau peer to peer, terus ada crowdfunding, mobile payment, robo advisory, blockchain sampai dengan cryptocurrency. Di Indonesia itu lahir startup fintech seperti Modalku, OVO dan GoPay. Baik, jadi pertanyaan keempat itu, apa saja karakteristik fintech yang kamu ketahui? Di sini itu dijelaskan oleh Blackstone dan Allen pada tahun 2018 dan Lin 2019. Yang pertama itu ada disruptif. Disruptif ini berarti dia itu kayak menantang bisnis tradisional. Jadi dia itu mengarah ke modern. Terus yang kedua ada inklusif. Ini tuh kayak memperluas akses keuangan bagi masyarakat yang tidak menggunakan bank. Terus ada inovatif. Dia itu kayak berbasis teknologi terkini seperti AI, blockchain, big data dan AP. Terus ada kolaboratif, itu kayak menghubungkan startup, regulator. Terus kemudian Nah, baik. Kemudian pertanyaan terakhir, bagaimana fintech dan keputusan keuangan? jadi keputusan keuangan itu yang pertama kan ada keputusan investasi, ini berkaitan dengan investasi. Jadi finansial teknologi itu menghubungkannya dengan keputusan investasi seperti kita biasa dengar robo advisory, kayak menggunakan algoritma trading. Terus yang kedua ada keputusan pendanaan, ini digunakan untuk mendanai finansial teknologi seperti P2P lending, crowdfunding dan juga ada blockchain. Terus kemudian ada keputusan dividen, ini tuh berkaitan dengan keputusan pemberian saham atau meski belum banyak disentuh tapi ini sudah digunakan di real time untuk meningkatkan transparansi dalam distribusi laba atau keuntungan kepada yang memegang saham. Kemudian ada keputusan operasional atau modal kerja. Ini kayak pemberian pada e-wallet, digital payments dan cash. Oke, baik. Terima kasih, Suci. Baik Suci, menurut kamu bagaimana latar belakang munculnya finansial teknologi? Nah, jadi latar belakang munculnya finansial teknologi atau fintech ini yaitu dalam sistem keuangan modern tidak terjadi secara mendadak, melainkan didorong oleh serangkaian faktor fundamental yang saling berkaitan. Nah, menurut Arslanian dan Fitzgerald pada tahun 2019 mengidentifikasi setidaknya ada 3 katalis utama, yaitu yang pertama ada krisis tahun 2008 yang hilangnya kepercayaan dan perubahan regulasi. Nah, di mana pada tahun 2008 ini sangat mengguncang tatanan industri finansial dan menimbulkan krisis kepercayaan terhadap lembaga keuangan tradisional. Nah, keruntuhan institusi besar pada tahun 2008 ini menunjukkan bahwa bahkan bank terbesar pun dapat gagal sehingga kepercayaan publik terhadap bank mengalami erosi yang sangat signifikan. Yang kedua itu adanya evolusi pesat teknologi dan keterbatasan legacy system. Nah, kemajuan teknologi digital secara dramatis ini mengubah lanskap industri keuangan dan menjadi pendorong utama lahirnya fintech. Nah, perkembangan pesat dalam komputasi, data, dan konektivitas yang telah memungkinkan cara tiga baru dalam menyediakan layanan finansial, mulai dari proses onboarding nasabah secara digital hingga penerapan strategi perdagangan berkecepatan tinggi atau ultra high speed trading. Nah, berbagai teknologi baru seperti mobile internet, kecerdasan buatan atau AI, kemudian teknologi blockchain, cloud computing, dan analitik big data yang menawarkan peluang untuk menciptakan produk keuangan inovatif yang lebih efisien, personal, dan aman. Nah, kemudian yang ketiga itu pergeseran ekspektasi dan preferensi nasabah. Nah, ekspektasi konsumen terhadap layanan keuangan telah berubah seiring digitalisasi di berbagai aspek kehidupan. Dalam 1 dekade terakhir, munculnya perusahaan teknologi inovatif di luar sektor keuangan yang disebut saja itu ada Uber, Airbnb, WhatsApp, Facebook, hingga aplikasi seperti WeChat yang telah merevolusi pengalaman pelanggan di industri masing-masing. Baik, Suci. Kemudian pertanyaan selanjutnya,
bagaimana definisi finansial teknologi menurut perspektif para ahli yang kamu ketahui? Nah, kalau untuk definisi ini, fintech memiliki beragam definisi sesuai dengan perspektif pada para ahli dan lembaga. Yang pertama itu ada Blackstone dan Allen pada tahun 2018 yang mendefinisikan fintech sebagai inovasi teknologi yang memungkinkan terbentuknya ekosistem keuangan baru yang lebih terbuka, inklusif, dan berbasis digital. Yang kedua ada Nicolette pada tahun 2017 yang menekankan integrasi teknologi dengan layanan keuangan yang menghasilkan produk, layanan, dan model bisnis baru. Yang ketiga ada Chisti dan Barberis pada tahun 2016 yang menyebutkan fintech ini sebagai gerakan global yang dipicu oleh startup, investor, dan regulator untuk membentuk cara baru dalam menabung, meminjam, berinvestasi, dan melakukan transaksi. Kemudian ada Chu dan Dijvenbroek tahun 2020 yang memperluas definisi fintech dengan menekankan aspek regulasi dan hukum yang menuntut adanya tata kelola baru agar inovasi ini tetap dalam koridor stabilitas sistem keuangan. Oke, pertanyaan selanjutnya, bagaimana sejarah perkembangan fintech? Untuk sejarah perkembangan fintech ini sendiri dapat dibagi dalam beberapa cara. Perjalanan fintech dapat dipetakan dalam 3 era utama. Yang pertama ada era fondasi pada tahun 1960 sampai 1980. Yang pertama itu munculnya ATM, kartu kredit, dan sistem transfer elektronik. Kemudian Friedman juga pada tahun 2006 menekankan bahwa periode ini menjadi fondasi teknologi keuangan modern. Yang kedua ada era digitalisasi pada tahun 1980 sampai 2008. Berkembangnya internet banking, sistem pembayaran online, dan perdagangan saham berbasis internet. Kemudian juga menurut Arjun Watkar tahun 2018, periode ini menandai transisi menuju layanan digital berbasis web. Yang ketiga ada era disrupsi pada tahun 2008 sampai sekarang ini. Nah, krisis finansial global tahun 2008 membuka ruang bagi startup untuk menawarkan solusi alternatif. Kemudian Arslanian dan Fischer 2019 juga mencatat lahirnya P2P lending, crowdfunding, mobile payments, robo advisory, blockchain, hingga cryptocurrency. Nah, di Indonesia juga ini lahir startup fintech seperti Modalku, yaitu P2P Lending, Bareksa atau investasi online, OVO, GoPay atau e-wallet. Oke, pertanyaan selanjutnya, bagaimana karakteristik fintech? Untuk karakteristik fintech ini memiliki sejumlah karakteristik utama menurut Blackstone dan Allen tahun 2018 dan Lin tahun 2019. Itu yang pertama ada disruptif, yaitu menantang model bisnis tradisional. Yang kedua ada inklusif, atau yaitu memperluas akses keuangan bagi masyarakat unbanked. Yang ketiga ada inovatif, yaitu berbasis teknologi terkini seperti AI, blockchain, big data, dan API. Kemudian yang keempat ada kolaboratif, yaitu menghubungkan bank, startup, regulator, dan pengguna dalam satu ekosistem digital. Oke, pertanyaan selanjutnya, bagaimana peran fintech dan keputusan keuangan? Peran fintech dan keputusan keuangan dalam konteks manajemen keuangan tersendiri, fintech berperan sebagai fasilitator 4 keputusan utama. Yang pertama ada keputusan investasi, yaitu berkaitan dengan alokasi dana pada berbagai aset atau proyek yang diharapkan memberi keuntungan di masa depan. Contohnya ada robo advisory, algorithmic trading, dan platform digital wealth management yang berdampak untuk mempercepat akses investasi, otomatisasi analisis, memperluas basis investor.
Yang kedua ada keputusan pendanaan, yaitu terkait dengan cara memperoleh dana untuk membiayai kebutuhan investasi atau operasional. Contohnya itu seperti P2P lending, crowdfunding, dan blockchain based financing yang berdampak memberikan alternatif pendanaan, memperkuat akses modal bagi UMKM dan startup. Yang ketiga ada keputusan dividen, yaitu menyangkut kebijakan perusahaan dalam membagikan laba kepada pemegang saham versus menahan laba tersebut untuk reinvestasi. Contoh fintechnya ini dapat berupa blockchain dan real-time reporting yang dampaknya memberikan transparansi laporan keuangan, potensi distribusi dividen lebih efisien. Kemudian yang keempat ada keputusan operasional atau modal kerja. Nah, keputusan operasional dalam konteks keuangan ini biasanya merujuk pada manajemen modal kerja, yaitu pengelolaan aset lancar dan kewajiban lancar perusahaan untuk memastikan likuiditas terjaga dan operasi harian berjalan lancar. Contoh fintechnya itu seperti ada e-wallets, digital payments, supply chain finance, dan cash management system yang dampaknya ini efisiensi cash flow, manajemen likuiditas real time, dan pengurangan biaya transaksi. Baik, terima kasih Suci. Ya. Baik Fiona, pertanyaan pertama dari saya itu coba kamu jelaskan latar belakang kemunculan dari finansial teknologi. Baik, latar belakang kemunculan fintech ini tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan didorong oleh beberapa faktor besar. Yang pertama, krisis keuangan global tahun 2008 yang menurunkan kepercayaan publik pada bank tradisional, sehingga masyarakat terutama kalangan generasi muda itu mencari alternatif di luar perbankan tradisional. Yang kedua, pesatnya perkembangan teknologi digital seperti mobile internet, kecerdasan buatan atau AI, dan blockchain yang membuka peluang inovasi keuangan yang lebih efisien, personal, dan aman. Yang ketiga, berubahnya ekspektasi dan preferensi nasabah, terutama generasi milenial dan Gen Z yang menginginkan layanan instan, mudah, dan berbasis digital. Oke, selanjutnya kita ke pertanyaan kedua. Coba kamu jelaskan definisi fintech menurut ahli yang kamu ketahui. Jadi definisi fintech menurut Friedman tahun 2006, fintech ini sebagai penerapan teknologi dalam sistem keuangan untuk meningkatkan efisiensi. Menurut Nicolti tahun 2017 menekankan pada integrasi teknologi dengan layanan keuangan untuk melahirkan produk dan model bisnis baru. Menurut Kisti dan Barbaris tahun 2016 menyebutkan bahwa fintech ini sebagai gerakan global startup yang mengubah cara orang menabung, meminjam, berinvestasi, dan bertransaksi. Sementara OJK di Indonesia mendefinisikan fintech sebagai inovasi jasa keuangan dengan memanfaatkan teknologi. Oke, selanjutnya kita ke pertanyaan ketiga. Coba kamu jelaskan sejarah perkembangan fintech di dalam 3 era. Baik. Sejarah perkembangan fintech yang terbagi menjadi 3 era utama. Yang pertama itu era fondasi tahun 1960 sampai 1980 yang ditandai dengan lahirnya kartu kredit, ATM pertama, serta sistem transfer antar bank. Kemudian era digitalisasi tahun 1980 sampai tahun 2008, yaitu hadirnya internet banking, online trading, dan e-payment seperti PayPal. Kemudian era disrupsi yaitu tahun 2008 sampai sekarang, di mana munculnya startup fintech, P2P lending, crowdfunding, dompet digital, robo-advisor, blockchain, hingga cryptocurrency. Di Indonesia kita mengenal Bareksa, OVO, GoPay, dan Modalkus sebagai contoh inovasi fintech lokal. Oke, selanjutnya ke pertanyaan keempat mengenai karakteristik. Coba kamu jelaskan apa karakteristik utama dari finansial teknologi. Jadi karakteristik utama fintech ini terbagi atas 4 dari Blackstone dan Allen. Yang pertama itu disruptif.
yaitu menentang model bisnis lama bank dengan layanan lebih cepat, murah, dan mudah. Yang kedua itu inklusif, yaitu mendorong inklusi keuangan menjangkau masyarakat unbanked dan UMKM. Yang ketiga inovatif, yaitu selalu menghadirkan produk baru berbasis teknologi canggih seperti AI, blockchain, big data, dan lain sebagainya. Yang keempat kolaboratif, yaitu melibatkan kolaborasi antara startup, bank, regulator, dan big tech. Oke, pertanyaan terakhir ini mengenai fintech dan keputusan keuangan. Coba kamu jelaskan. Oke, baik, fintech dan keputusan keuangan fintech di sini berperan sebagai fasilitator dalam keempat keputusan keuangan, yaitu yang pertama keputusan investasi yang mempercepat akses investasi dan memperluas basis investasi. Yang kedua, keputusan pendanaan yang memberikan alternatif pendanaan dan memperkuat akses modal bagi UMKM. Yang ketiga, keputusan dividen, di mana adanya transparansi dari laporan keuangan dan distribusi dividen menjadi lebih efisien. Dan yang terakhir, itu keputusan operasional, yaitu pengurangan biaya operasional dan mengefisiensi cash flow. Baik, kita lanjut ke bab 2, pertanyaan pertama. Tolong jelaskan apa itu pengertian vintage, ruang lingkupnya, serta petanya. Jadi, finansial teknologi atau fintech ini secara umum bisa kita definisikan sebagai inovasi layanan keuangan didorong oleh teknologi dan dapat menghasilkan model bisnis, aplikasi, proses, ataupun produk baru yang berdampak signifikan pada penyedia jasa keuangan. Ruang lingkup vintage ini mencakup beragam sektor finansial, antara lain seperti pembayaran atau payment, terus layanan peminjaman dan pendanaan, kemudian ada perbankan digital dan deposito. Kemudian ada manajemen investasi, asuransi atau insurtech, kemudian hingga sampai ke infrastruktur pasar atau dukungan layanan keuangan lainnya. Kemudian tadi pertanyaan selanjutnya itu mengenai peta nilai vintage. Jadi, untuk memahami rantai nilai atau value chain dalam ekosistem vintage ini, kita dapat bisa memetakannya dari hulu ke hilir. Jadi ada 4 komponen utama. Yang pertama ada enablers atau faktor pemampu, terus kedua ada providers, atau penyedia layanan, terus ada channels, saluran distribusinya, kemudian ada user atau penggunanya. Baik, lanjut ke pertanyaan kedua tentang aktor utama ekosistem. Apa saja yang kamu ketahui di dalam tersebut? Jadi aktor utama dalam ekosistem vintage itu yang pertama ada startup vintage. Startup fintech ini adalah perusahaan rintisan yang fokus menggabungkan teknologi dengan layanan keuangan untuk menghadirkan inovasi. Contohnya itu ada contoh Stripe di Amerika Serikat di bidang pembayaran. Kemudian yang kedua ada bank atau incumbents dan fintech bank dan lembaga keuangan. Jadi incumbent ini merupakan pemain tradisional yang telah lama mendominasi industri keuangan. Contohnya itu Genius atau BTPN dan BLU atau BCA Digital di Indonesia. Ini adalah contoh layanan bank digital yang lahir dari bank konvensional. Terus ada regulator dan pemerintah. Jadi regulator dan pemerintah ini memegang peranan kunci sebagai penjaga keseimbangan antara inovasi dan stabilitas dalam ekosistem fintech. Kemudian yang ketiga ada kategori utama vintage dan model bisnis. Jadi fintech ini berkembang dalam sebuah ekosistem yang terdiri dari beragam aktor dan ini tuh saling melengkapi. Kemudian ada investor dan pendana. Investor dan pendana ini menyediakan bahan bakar finansial bagi pertumbuhan fintech. Kelompok aktor ini mencakup seperti Ventura Capital atau VC, kemudian ada angel investor, terus ada private equity, terus ada lembaga pembiayaan hingga crowdfunders yang mendanai startup fintech di berbagai tahap. Kemudian ada juga penyedia infrastruktur teknologi. Jadi aktor penting lainnya ini dalam ekosistem fintech itu adalah penyedia infrastruktur teknologi yang berperan sebagai enabler atau pendorong.
tersedianya layanan keuangan di digital. Kemudian contoh utamanya adalah cloud service seperti Amazon Web Service, terus ada Google Cloud, terus ada Microsoft Azure yang telah secara revolusioner ini menurunkan hambatan masuk bagi startup. Kemudian aktor lainnya itu ada asosiasi industri dan intermediari. Jadi asosiasi industri dan berbagai intermediari ini berperan sebagai perekat dan fasilitator dalam ekosistem fintech. Kemudian ada juga konsumen dan UMKM sebagai pengguna serta CEO kreatornya. Jadi pada akhirnya ini konsumen, individu, pelaku usaha mikro, kecil, ini menengah atau UMKM adalah aktor yang menjadi pusat ekosistem fintech. Mereka adalah pengguna akhir layanan keuangan digital, sekaligus juga itu berperan sebagai CEO kreator yang ikut membentuk nilai dan arah dalam layanan tersebut. Baik. Pertanyaan berikutnya, tolong jelaskan saya kategori utama vintage dan model bisnisnya. Oke, terima kasih pertanyaannya. Jadi di sini saya akan jelaskan mengenai kategori utama vintage dan model bisnisnya. Jadi yang pertama ada fintech di bidang pembayaran atau payments. Jadi ini contohnya kayak dompet digital atau e-wallet. Jadi ini tuh layanan berupa akun elektronik pada perangkat kita atau mobile yang menyimpan dana pengguna atau yang memiliki uang untuk melakukan pembayaran. Terus ada QRIS atau scan to pay, ini merupakan layanan pembayaran melalui pemindaian kode QR standar. Kemudian ada payment gateway atau layanan gerbang pembayaran yang menjembatani transaksi antara merchant atau penjual dengan institusi keuangan, misalnya bank atau penyedia kartu. Kemudian ada juga real time payments atau pembayaran yang secara nyata. Layanan ini tuh transfer dana antara rekening bank secara instan, tersedia bisa 24 per jam dan dananya itu segera dapat digunakan penerima. Jadi near real time fund atau affiliability. Terus ada cross border remittance lintas negara. Layanan ini tuh kayak layanan pengiriman uang lintas negara menggunakan teknologi fintech untuk menekankan biaya dan waktu pada transfer. Jadi model bisnis dan pendapatan fintech di sektor pembayaran ini menerapkan beberapa model bisnis dan sumber pendapatan utama untuk memonetisasi layanannya. Misalnya merchant discount rate atau MDR kita sering dengar. Ini juga itu adalah komisi atau potongan yang dikenakan pada merchant atau pedagang setiap kali terjadi transaksi atau pembayaran elektronik. Biaya berlangganannya itu biasanya diterapkan pada segmen bisnis tertentu, terutama pada payment gateway atau layanan premium. Terus ada float dan investasi saldo. Jadi float ini merujuk pada dana yang menganggur yang dititipkan pengguna di platform pembayaran. Terus ada interchange fee atau ini tuh adalah biaya yang dibebankan antara lembaga keuangan dalam suatu transaksi kartu. Biasanya itu dibayarkan oleh bank penerbit kartu tersebut ke bank penerima atau akuirer, kemudian diestimasi masuk ke dalam MDR tadi. Baik. Kemudian pertanyaan berikutnya, jelaskan teknologi pemungkin atau enabling tech. Oke, jadi dengan kemajuan finansial teknologi atau fintech ini sangat ditopang oleh serangkaian teknologi pemungkin atau tadi disebut itu enabling technologies yang merevolusi cara layanan keuangan dirancang dan disampaikan oleh kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI. Kemudian ada big data dan analitik, terus ada blockchain dan distributed ledger, kemudian ada teknologi atau DLT, kemudian ada komputasi awan atau cloud computing, terus ada APA atau antarmuka pemrograman aplikasi, terus ada IoT atau Internet of Things. Itu tadi. Baik. Kemudian pertanyaan berikutnya, tolong jelaskan interaksi antar aktor dan dinamika kompetisi dalam ekosistem vintage. Jadi yang pertama itu kita lihat dulu dari lembaga keuangan tradisional atau bank dan institusi keuangan lain. Jadi pihak incumbent seperti bank komersial, perusahaan asuransi, dan lembaga keuangan mapan yang menyediakan infrastruktur itu dan berbasis nasabah besar dalam sistem keuangan nasional. Kemudian ada startup, perusahaan rintisan berbasis teknologi di sektor keuangan. Kemudian ada perusahaan big tech, ini merupakan kayak perusahaan
raksasa teknik global misalnya kayak Google, Apple, Meta atau Facebook, kemudian Alibaba, Amazon, Tencent, yang dimana dia itu memulai merambah di layanan keuangan. Kemudian ada regulator dan pemerintah. Jadi di sini tuh ada otoritas yang mengatur sektor jasa keuangan seperti bank sentral, otoritas jasa keuangan, dan pembuat kebijakan. Terus ada komunitas investasi yang mencakup modal ventura, angel investors, perusahaan modal ventura bank, dan pemodal lainnya yang dimana dia ini tuh mendanai startup fintech. Kemudian ada konsumen atau pengguna dari fintech. Jadi pengguna akhir atau individu atau bisnis yang memanfaatkan layanan yang ada pada fintech, Jadi institusi riset dan pendidikan talenta ini seperti lembaga akademik dan juga ada namanya pusat riset. Baik. Pertanyaan berikutnya, jelaskan tata kelola dan regulasi ekosistem fintech. Baik, ini berkaitan dengan bagaimana kelola dan regulasi dalam ekosistem fintech. Jadi, inovasi teknologi finansial teknologi ini tuh telah membawa perubahan revolusioner dalam layanan keuangan. Namun, perkembangan ini tuh perlu diimbangi dengan tata kelola dan regulasi yang kuat. Juga harus regulasi yang tepat bahwa bisa menjamin bahwa inovasi ini dapat tumbuh tanpa mengubah atau mengorbankan integritas. Jadi pasar keuangan maupun hak-hak dasar konsumen ini tetap diawasi. Jadi kemudian pengawasan hukum ini juga itu berperan krusial sebagai perangkat prinsip yang menuntun pelaku fintech agar kemajuan ini terjadi sejalan dengan aturan main yang melindungi kepentingan publik atau kepentingan yang memakai finansial teknologi ini. Jadi dengan adanya aturan yang jelas, kepercayaan ini akan ada dan tidak adanya terus dalam ekosistem fintech, dan juga bisa menjaga masyarakat dan masyarakat ini tuh mau mengadopsi layanan yang ada di layanan baru yang ada di finansial teknologi. Baik, pertanyaan berikutnya, jelaskan tentang interaksi antar aktor dan dinamika kompetisi. Jadi di sini tuh ada ekosistem fintech di Amerika Serikat. Jadi Amerika Serikat ini merupakan salah satu ekosistem fintech terdepan di dunia, ditandai dengan ribuan startup dan pendanaan terbesar secara global. Misalnya di wilayah Silicon Valley dan California dan New York berperan sebagai sub utama dengan konsentrasi perusahaan rintisan dan modal ventura yang sangat tinggi. Baik, pertanyaan berikutnya, jelaskan ekosistem finansial teknologi atau fintech di Indonesia. Jadi pertanyaan berikutnya ini berfokus pada bagaimana fintech di Indonesia. Jadi fintech di Indonesia itu telah berkembang dalam beberapa tahun terakhir, ditandai juga dengan pertambahan jumlah pelaku dan beragamnya dan kategori apa layanan yang ditawarkan. Hingga akhirnya tahun 2022 itu telah berdiri tapi ada Asosiasi Fintech Indonesia atau AFTECH itu mencatat total 366 perusahaan anggota yang bergerak di sektor finansial teknologi. Jadi ini juga sudah termasuk perkembangan yang sangat pesat di finansial teknologi. Baik, pertanyaan berikutnya, jelaskan tentang risiko, etika, dan keberlanjutan ekosistem fintech dan dilanjutkan implikasi fintech bagi 4 keputusan keuangan yang kamu ketahui. Jadi di sini tuh membahas tentang resiko, etika, dan keberlanjutan ekosistem fintech. Jadi yang pertama ada resiko keuangannya, itu berkaitan dengan bagaimana sistematik dan kredit dalam layanan fintech. Jadi bagaimana proses pengaliran kredit kepada masyarakat untuk menghindari berbagai celah-celah yang akan muncul terkait dengan resiko keuangan. Terus ada resiko teknologi, pasti yang sering kita dengar tuh kayak cyber, keamanan cyber, terus juga bagian operasionalnya. Kemudian ada resiko hukum dan regulasi, ini tuh berkaitan bagaimana kebijakan pemerintah terkait dengan resiko hukum yang akan dikeluarkan. Kemudian juga ada
resiko sosialnya ini berkaitan dengan lingkungan sekitar atau sosialnya, seperti over indebtedness dan eksklusi pada bidang digital. Kemudian juga tadi ditanyakan itu masalah implikasi vintage bagi 4 keputusan keuangan. Betul? Betul. Oke. Jadi dalam konteks ini tuh terdapat 4 keputusan keuangan utama. Yang pertama kan kita tahu keputusan investasi, pendanaan, dividen, dan operasional atau modal kerja. Jadi masing-masing ini menghadapi perubahan signifikan akibat adopsi teknologi finansial. Jadi berbagai studi itu sudah menunjukkan bahwa inovasi keuangan dan fintech ini dapat meningkatkan kemampuan untuk membuat keputusan, baik itu mau menabung, investasi yang lebih baik, guna terjaganya dalam hal finansial teknologi. Jadi kesimpulannya adalah bahwa inovasi fintech ini secara menyeluruh itu telah mengubah landscape pengambilan keputusan keuangan, mulai dari investasi hingga operasional pada tingkat individu. Fintech juga ini memberdayakan rumah tangga dan investor retail dengan akses informasi dan layanan yang eksklusif begitu, sehingga keputusan investasi ini dan pendanaan dapat dilakukan lebih mandiri, terus juga cepat dan cerdas. Terus juga bagi UMKM itu fintech diibaratkan itu enabler yang menjembatani antara kesenjangan layanan keuangan formal. Sekarang itu mereka punya lebih banyak alternatif untuk pembiayaan dan alat untuk mengelola keuangan harian secara bisa lebih efisien jika ada fintech ini. Jadi kemudian juga untuk koperasi sendiri itu fintech ini mendorong perusahaan untuk terus berinovasi dalam strategi finansialnya. Juga misalnya itu dia menggunakan teknologi untuk meningkatkan nilai keputusan investasi, juga menekankan biaya modal, terus sumber juga misal juga menjadi sumber pendanaan baru. Kemudian juga bisa mengoptimalkan kebijakan dividen yang menguntungkan pemegang saham, serta juga bisa menyempurnakan manajemen modal kerja agar perusahaan ini tuh bisa lebih lincah dan kompetitif dalam melaksanakan kegiatan perusahaan. Jadi fintech berperan penting dalam berbagai aspek yang bisa membantu seluruh kegiatan keuangan dan bisa mempermudah penggunanya dalam kegiatan bertransaksi. Terima kasih. Oke, baik Suci. Pertanyaan di bab 2, jelaskan saya definisi ekosistem fintech dan ruang lingkupnya. Baik, pertama itu definisi. Fintech atau financial technology secara umum didefinisikan sebagai inovasi layanan keuangan yang didorong teknologi dan dapat menghasilkan model bisnis, aplikasi, proses, atau produk baru yang berdampak signifikan pada penyediaan jasa keuangan. Kemudian ruang lingkup fintech mencakup beragam sektor finansial, antara lain pembayaran atau payment, layanan pinjaman dan pendanaan, perbankan digital dan deposito, manajemen investasi, asuransi atau insurtech, hingga infrastruktur pasar atau dukungan layanan keuangan lainnya. Oke, pertanyaan kedua, menurut kerangka yang dibuat Ernst & Young, terdapat 5 pilar dari ekosistem fintech ini. Coba jelaskan. Baik, yang pertama itu ada demand, yaitu permintaan pasar dari konsumen, korporasi, institusi keuangan, dan pemerintah. Kemudian ada talent, yaitu ketersediaan talenta sumber daya manusia di bidang teknologi, layanan keuangan, dan kewirausahaan digital. Kemudian yang ketiga ada kapital, yaitu akses terhadap modal ventura hingga investor pasar modal. Yang keempat ada policy, yaitu dukungan kebijakan pemerintah dan regulasi, misalnya insentif pajak, sandbox regulator, panduan dari otoritas. Dan yang terakhir itu ada solution, yaitu perkembangan solusi teknologi produk dan layanan inovatif yang ditawarkan. Baik, pertanyaan yang ketiga, jelaskan saya peta nilai fintech. Nah, jadi untuk peta nilai fintech itu ada 4 komponen utama, ada enablers, providers, channel, dan user. Masing-masing komponen ini berperan dalam menciptakan dan menyampaikan nilai layanan keuangan berbasis teknologi. Yang pertama itu enablers atau faktor pemampu, yaitu merupakan faktor-faktor pendukung yang
memungkinkan lahir dan berkembang inovasi vintage. Termaksud di dalamnya adalah kemajuan teknologi, misalnya komputasi awan, kecerdasan buatan AI, big data, blockchain, Internet of Things yang membuka peluang model bisnis baru di sektor keuangan. Selain teknologi, enablers mencangkup infrastruktur digital atau akses internet dan mobile, ketersediaan talenta atau ahli IT dan data, serta iklim regulasi yang kondusif. Yang kedua ada providers atau penyediaan layanan, yaitu komponen ini terdiri dari para pelaku yang menyediakan produk dan jasa vintage kepada pasar. Termaksud di dalamnya ada perusahaan-perusahaan vintage startup yang lincah dan inovatif. Tetapi juga lembaga keuangan tradisional yang bertransformasi digital, big teknologi yang merambah layanan finansial hingga perusahaan penyediaan teknologi pendukung atau teknologi providers. Yang ketiga ada channels atau saluran distribusi, yaitu channels merujuk pada jalur atau medium bagaimana layanan vintage didistribusikan dan diakses oleh pengguna. Nah, berbeda dari layanan keuangan konvensional yang mengandalkan kantor cabang fisik, channels ini utama vintage bersifat digital dan omnichannel. Aplikasi mobile dan platform web adalah channels dominan untuk interaksi layanan vintage, memungkinkan layanan keuangan tersedia 24 jam dan dapat diakses dari mana saja. Selain itu, integrasi layanan keuangan pada platform digital non-bank turut menjadi channel baru, contohnya media sosial dan aplikasi e-commerce yang menyediakan fitur pembayaran atau keuangan. Kemudian ada user atau pengguna atau audience. Nah, segmen pengguna mencakup individu atau retail maupun bisnis yang menjadi end user dari layanan vintage. Dari sisi permintaan, karakteristik pengguna masa kini berbeda 5 dengan era sebelumnya. Pengguna semakin mengharapkan layanan keuangan yang mudah diakses, transparan, murah, dan disesuaikan dengan kebutuhan personal mereka. Oke, baik Suci. Pertanyaan yang keempat, jelaskan saya aktor utama ekosistem fintech ini. Nah, di dalam aktor utama ekosistem vintage ini, yang pertama itu ada startup vintage, di mana adalah perusahaan rintisan yang fokus menggabungkan teknologi dengan layanan keuangan untuk menghadirkan inovasi. Nah, mereka cenderung lincah dan berorientasi pada solusi spesifik yang seringkali menyasar ceruk pasar atau kebutuhan konsumen yang belum terpenuhi oleh institusi finansial tradisional. Ciri khas dari startup vintage ini adalah model bisnis yang customer centric atau berpusat pada nasabah dan pemanfaatan teknologi terbaru seperti mobile aplikasi, AI, dan blockchain untuk meningkatkan pengalaman dan efisiensi layanan keuangan. Kemudian yang kedua itu bank atau incumbents dan big tech. Bank dan lembaga keuangan incumbents merupakan pemain tradisional yang telah lama mendominasi industri keuangan. Nah, kekuatan mereka ini terletak pada basis nasabah besar, kepercayaan yang telah terbangun, serta kepatuhan regulasi dan pemodalan yang kuat. Namun, kecepatan inovasi bank ini sering terkendala oleh sistem legasi dan organisasi yang birokratis. Nah, gelombang vintage ini memaksa para incumbent ini beradaptasi. Banyak bank berinvestasi besar dalam digitalisasi, meluncurkan layanan perbankan digital, mobile banking yang kaya fitur, hingga mendirikan inkubator inovasi. Sementara itu, Big Tech ini mengacu pada raksasa teknologi seperti Google, Amazon, Facebook atau Meta, kemudian Apple di barat maupun Alibaba dan Tencent di Asia yang mulai merambah ke sektor keuangan. Kemudian yang ketiga itu ada regulator pemerintah, di mana regulator dan pemerintah ini memegang peran kunci sebagai penjaga keseimbangan antara inovasi dan stabilitas dalam ekosistem vintage. Nah, mereka bertanggung jawab memastikan bahwa inovasi teknologi di sektor keuangan ini tidak mengorbankan keamanan sistem keuangan, perlindungan konsumen, maupun kepatuhan terhadap aturan seperti anti pencucian uang (AML) dan Know Your Customer (KYC).
Kemudian yang keempat itu ada investor dan pendanaan. Nah, investor dan pendana menyediakan bahan bakar finansial bagi pertumbuhan fintech. Kelompok aktor ini mencakup ventura capital, angel investor, private equity, kemudian lembaga pembiayaan hingga crowdfunders yang mendanai startup fintech di berbagai tahap. Karakteristik sektor fintech yang bertumbuh cepat dengan potensi disrupsi tinggi telah menarik minat besar dari investor global dalam 1 dekade terakhir. Kemudian yang kelima itu ada penyediaan infrastruktur teknologi. Nah, aktor penting lain dalam ekosistem fintech ini adalah penyediaan infrastruktur teknologi yang berperan sebagai enabler atau pendorong tersedianya layanan keuangan digital. Nah, kelompok ini mencakup perusahaan penyedia komputasi awan atau cloud, solusi KYC dan digital identity, layanan cyber security, kemudian ada penyedia platform API, open banking, dan lain sebagainya. Nah, contoh utamanya itu adalah cloud service seperti Amazon Web Service, Google Cloud, Microsoft Azure yang telah secara revolusioner menurunkan hambatan masuk bagi startup. Kemudian yang keenam itu ada asosiasi industri dan intermediari. Asosiasi industri dan berbagai intermediari berperan sebagai perekat dan fasilitator dalam ekosistem fintech. Nah, asosiasi fintech umumnya ini merupakan himpunan para pelaku startup fintech, institusi keuangan, pendukung ekosistem yang bertujuan mendorong kolaborasi, melakukan advokasi kebijakan, serta menetapkan standar atau etika industri. Sementara intermediari dalam konteks ini bisa mencangkup berbagai peran perantara yang membantu perkembangan ekosistem. Nah, salah satunya adalah inkubator dan akselerator startup. Contohnya itu fintech akselerator oleh beberapa bank atau program seperti Plug and Pay Fintech yang menjembatani startup dengan mentor, jaringan investor, bahkan menyediakan pendanaan awal. Kemudian yang kedelapan ada konsumen dan UMKM sebagai pengguna serta CEO kreator. Nah, pada akhirnya konsumen atau individu dan pelaku usaha mikro, kecil, menengah adalah aktor yang menjadi pusat ekosistem fintech. Nah, mereka ini adalah pengguna akhir layanan keuangan digital sekaligus berperan sebagai CEO kreator atau ikut membentuk nilai dan arah layanan tersebut. Baik, pertanyaan kelima, jelaskan saya jenis layanan fintech pada pembayaran. Nah, jenis layanan fintech pembayaran ini ada beberapa jenis tentunya. Yang pertama ada dompet digital atau e-wallet. Nah, layanan ini berupa akun elektronik pada perangkat mobile yang menyimpan dana pengguna untuk melakukan pembayaran. Dompet digital ini memungkinkan pengguna menyimpan uang atau saldo elektronik dan melakukan transaksi via ponsel tanpa memegang uang fisik atau kartu. Contohnya ini termaksud ada GoPay, OVO, Dana, Doku atau Indonesia maupun PayPal, Alipay, dan WeChat Pay. Kemudian yang kedua ada Kris atau Scan to Pay. Layanan pembayaran melalui pemindaian kode QR standar yang dimana di Indonesia ini Kris Quick Response Kode Indonesian Standard adalah standarisasi nasional kode QR oleh Bank Indonesia yang memungkinkan satu QR kode untuk semua aplikasi pembayaran. Nah, dengan Kris ini konsumen cukup memindai QR di merchant manapun dengan aplikasi pembayaran apapun, sehingga interkoneksi dan interoperabilitas antar penyedia terwujud. Kemudian payment gateway atau layanan gerbang pembayaran yang menjembatani transaksi antara merchant atau penjual dengan institusi keuangan, misalnya bank atau penyedia kartu. Kemudian ada real time payments atau pembayaran waktu nyata. Nah, layanan transfer dana ini antara rekening bank secara instan yang tersedia 24 jam dan dana segera dapat digunakan penerima atau near real time fund availability. Nah, sistem ini memungkinkan clearing dan penyelesaian transaksi retail dalam
hitungan detik, berbeda dengan transfer bank dua-dua konvensional yang bisa berjam-jam atau ditunda jam operasional. Kemudian ada cross border remittance, yaitu layanan pengiriman uang lintas negara yang menggunakan teknologi vintage untuk menekankan biaya dan waktu transfer. Baik, selanjutnya pertanyaan yang keenam, bagaimana model bisnis dan pendapatan di fintech? Nah, jadi untuk model bisnis dan pendapatan vintage itu ada Merchant Discount Rate atau MDR. Ini adalah komisi atau potongan yang dikenakan kepada merchant atau pedagang setiap kali terjadi transaksi pembayaran elektronik. Nah, selanjutnya yang kedua ada biaya berlangganan atau subscription, yaitu model ini biasanya diterapkan pada segmen bisnis tertentu, terutama payment gateway atau layanan premium. Perusahaan fintech ini memungkinkan menawarkan layanan berbayar bulanan atau tahunan kepada merchant untuk fitur tambahan, dashboard lanjutan, integrasi khusus atau dukungan dan prioritas. Kemudian ada float dan investasi saldo. Nah, ini merujuk pada dana menganggur yang dititipkan pengguna di platform pembayaran. Beberapa model bisnis fintech ini meraup pendapatan dari bunga atau pemanfaatan dana mengendap ini. Kemudian ada interchange fee, adalah biaya yang dibebankan antar lembaga keuangan dalam suatu transaksi kartu yang biasanya dibayar oleh bank penerbit kartu ke bank penerima yang kemudian diestimasi masuk dalam MDR. Baik, terima kasih Suci jawabannya. Baik Fiona, pertanyaan pertama, jelaskan pengertian fintech dan 5 pilar yang membangun fintech dan peta dari value chain fintech. Baik, pengertian fintech itu sendiri adalah sebuah inovasi layanan keuangan yang didukung oleh teknologi yang dapat menghasilkan model bisnis, aplikasi, proses atau produk baru yang berdampak signifikan bagi penyedia jasa keuangan. 5 pilar yang membangun fintech ini, yang pertama yaitu demand, yaitu permintaan pasar. Kemudian yang kedua itu talenta, yaitu talenta SDM di bidang teknologi dan layanan keuangan. Yang ketiga itu kapital, yaitu pendapatan seperti modal ventura, angel investor, dan investor pasar modal. Yang keempat itu ada polis, yaitu kebijakan pemerintah dan regulasi. Yang terakhir solution, yaitu perkembangan solusi teknologi sehingga menghasilkan inovasi baru. Solution dari fintech ini yang pertama itu enablers, yaitu faktor pemampu atau pendukung lahirnya inovasi fintech, termasuk komputasi awan, kecerdasan buatan atau AI, big data, blockchain, dan Internet of Things. Yang kedua itu providers, yaitu penyedia produk dan jasa fintech kepada pasar yang mengembangkan solusi spesifik, mulai dari platform pembayaran digital, aplikasi mobile banking, layanan peer-to-peer lending, robo-advisor investasi, insurtech atau asuransi, dan sebagainya. Yang ketiga itu channels, yaitu merujuk pada jalur atau medium bagaimana layanan fintech didistribusikan dan diakses oleh pengguna. Yang terakhir yaitu users, yaitu pengguna yang mencakup individu atau retail maupun bisnis yang menjadi user end dari layanan fintech ini. Baik, pertanyaan kedua ini, jelaskan ekosistem fintech yang mana unbundling dan rebundling serta platformisasi dan bank as a service. Baik, ekosistem fintech adalah lingkungan terintegrasi yang terdiri dari berbagai pelaku dan faktor pendukung. Tidak hanya startup, tetapi juga bank, perusahaan teknologi besar, investor, regulator, pemerintah, perguruan tinggi, dan tentu saja pengguna akhir. Semua aktor ini berinteraksi untuk menciptakan inovasi layanan keuangan. Kemudian unbundling dan rebundling. Unbundling ini berarti pemisah layanan keuangan yang dulu disediakan penuh oleh bank menjadi layanan terpisah oleh banyak penyedia fintech. Contohnya pinjaman online, peer-to-peer, atau robo-advisor investasi. Sementara rebundling ini adalah tren kebalikannya, yaitu penggabungan kembali berbagai layanan keuangan ke dalam satu platform digital terpadu lewat kolaborasi antar bank dan fintech. Kemudian platformisasi dan bank as a service. Platformisasi adalah adopsi model bisnis berbasis platform digital di mana layanan keuangan dihubungkan melalui API dan dapat diakses banyak pihak dalam satu ekosistem.
API itu sendiri adalah aturan atau protokol yang membuat dua software bisa terhubung, berinteraksi, dan berkomunikasi, yaitu sebagai perantara antara permintaan satu aplikasi ke aplikasi lain dan sebaliknya. Konsep dari bank as a service ini memungkinkan bank untuk membuka layanan inti lewat API untuk digunakan perusahaan lain. Contohnya, e-wallet atau e-commerce bisa menyediakan rekening tabungan dengan infrastruktur bank mitra. Oke, pertanyaan ketiga, jelaskan aktor utama dalam ekosistem fintech. Aktor utama ekosistem fintech yang pertama itu ada startup fintech. Ini adalah perusahaan rintisan yang fokus menggabungkan teknologi dengan layanan keuangan untuk menghadirkan inovasi. Ciri khas startup fintech ini adalah model bisnis yang customer centric atau berpusat pada nasabah dan pemanfaatan teknologi terbaru seperti mobile apps, AI, blockchain untuk meningkatkan pengalaman dan efisiensi layanan keuangan. Yang kedua yaitu bank dan lembaga keuangan incumbent dan big tech. Bank incumbents ini merupakan pemain tradisional yang telah lama mendominasi industri keuangan. Kekuatan mereka terletak pada basis nasabah besar, kepercayaan yang telah terbangun, serta kepatuhan regulasi dan permodalan yang kuat. Sementara itu, Big Tech mengacu pada raksasa teknologi seperti Google, Amazon, Facebook atau Meta, Apple di Barat maupun Alibaba dan Tencent di Asia yang mulai merambah ke sektor keuangan. Kemudian regulator dan pemerintah itu memegang peran kunci sebagai penjaga keseimbangan antara inovasi dan stabilitas dalam ekosistem fintech. Di Indonesia, peran regulator terbagi antara Bank Indonesia atau BI untuk sektor sistem pembayaran dan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK untuk sektor jasa keuangan secara umum, baik itu perbankan, pasar modal, pembiayaan, dan inovasi keuangan digital. Kemudian, investor dan pendana. Ini menyediakan bahan bakar finansial bagi pertumbuhan fintech. Kelompok aktor ini mencakup ventura capital, angel investor, private equity, lembaga pembiayaan, hingga crowdfunders yang mendanai startup. Kemudian aktor penting lainnya dalam penyedia ekosistem fintech ini adalah penyedia infrastruktur teknologi yang berperan sebagai enabler atau pendorong tersedianya layanan keuangan digital. Kelompok ini mencakup perusahaan penyedia komputasi awan atau cloud, solusi KYC, digital identity, dan sebagainya. Kemudian asosiasi industri dan berbagai intermediari berperan sebagai perekat dan fasilitator dalam ekosistem fintech. Asosiasi fintech umumnya merupakan himpunan para pelaku seperti startup fintech, institusi keuangan, pendukung ekosistem yang bertujuan mendorong kolaborasi, melakukan advokasi kebijakan, serta menetapkan standar atau etika industri. Kemudian konsumen atau individu dan pelaku usaha mikro kecil menengah atau UMKM adalah aktor yang menjadi pusat ekosistem fintech, di mana mereka ini adalah pengguna akhir layanan keuangan digital sekaligus berperan sebagai co-creator atau yang ikut membentuk nilai dan arah layanan tersebut. Oke, selanjutnya coba jelaskan fintech di bidang pembayaran, dampaknya pada konsumen dan risikonya. Baik. Fintech di bidang pembayaran atau payment ini yang pertama itu ada dompet digital atau e-wallet. Layanan berupa akun elektronik pada perangkat mobile yang menyimpan dana pengguna untuk melakukan pembayaran. Dompet digital memungkinkan pengguna menyimpan uang atau saldo elektronik dan melakukan transaksi via ponsel tanpa memegang uang fisik atau kartu. Yang kedua itu ada KRIS atau Scan to Pay. Layanan pembayaran melalui pemindaian kode QR standar di Indonesia. KRIS atau Quick Response Code Indonesia Standard adalah standarisasi nasional kode QR oleh Bank Indonesia yang memungkinkan satu QR kode untuk semua aplikasi pembayaran. Kemudian ada Payment Gateway, layanan gerbang pembayaran yang menjembatani transaksi antara merchant atau penjual dengan institusi keuangan atau bank atau penyedia kartu. Kemudian ada real time payments atau pembayaran waktu nyata.
layanan transfer dana antar rekening bank secara instan, tersedia 24 jam per minggu, dan dana segera dapat digunakan penerima atau near real time fund availability. Kemudian cross border remittance atau remitansi lintas negara. Layanan pengiriman uang lintas negara menggunakan teknologi fintech untuk menekan biaya dan waktu transfer. Kemudian dampaknya pada konsumen, UMKM, dan sistem pembayaran nasional. Dampak bagi konsumen itu, fintech pembayaran menawarkan kenyamanan atau menawarkan kenyamanan yang jauh lebih tinggi dibanding metode konvensional. Konsumen dapat melakukan transaksi apapun seperti belanja, bayar tagihan, dan kirim uang secara cepat melalui ponsel tanpa harus membawa banyak uang tunai atau mengunjungi bank. Keamanan transaksi juga meningkat dengan fitur autentikasi ganda dan notifikasi real time, sehingga pengguna lebih terlindungi dari penipuan dibanding membawa tunai. Bagi UMKM, fintech pembayaran ibarat enabler bagi perkembangan UMKM. Dengan adanya pembayaran digital yang mudah diakses, hambatan untuk berbisnis menurun. Bagi sistem pembayaran nasional, migrasi ke pembayaran digital membawa implikasi luas terhadap sistem pembayaran dan ekonomi suatu negara. Pertama, efisiensi dan kecepatan sistem pembayaran meningkat. Kedua, biaya pencetakan dan pengelolaan uang tunai bagi bank sentral itu menurun. Kemudian risiko dan regulasi dari pembayaran fintech ini, itu risiko keamanan cyber dan penipuan, risiko privasi dan perlindungan data, risiko operasional dan teknis, dan risiko pencucian uang dan pendanaan terlarang. Regulasinya itu berupaya menjaga keseimbangan, mendukung inovasi tapi tetap menjaga stabilitas. Salah satu contoh kebijakan progresif ialah standarisasi KRIS tadi oleh BI yang justru mempercepat inovasi dengan mendorong interoperabilitas industri. Singkatnya, regulator berperan memastikan fintech pembayaran tetap aman, andal, dan melindungi pengguna tanpa menghambat kreativitas inovasi. Oke, kita lanjut. Pertanyaan kelima, jelaskan fintech di bidang kredit atau lending dan dampaknya. Jadi fintech di bidang kredit atau lending, yang pertama itu peer-to-peer lending, di mana layanan pinjaman daring yang mempertemukan langsung pemberi pinjaman atau investor individu atau institusi dengan peminjam di platform digital. Yang kedua ada buy now pay later. Yang ini adalah skema kredit konsumsi jangka pendek tanpa kartu kredit, memungkinkan pengguna melakukan pembelian dan membayarnya kemudian dengan cicilan biasanya 3-6 bulan tanpa bunga atau berbungakan rendah. Yang ketiga ada embedded lending atau fitur kredit yang ditanamkan dalam ekosistem non-keuangan seperti platform e-commerce, ride hailing, atau SaaS. Alih-alih mengajukan pinjaman terpisah ke bank, pengguna ditawari pinjaman secara mulus di platform yang sudah mereka pakai. Kemudian invoice financing atau supply chain financing, layanan pembiayaan tagihan atau rantai pasok, di mana fintech memungkinkan perusahaan mendanai tagihan yang belum terbayar atau pesan pembelian. Kemudian mikrokredit digital. Ini adalah pinjaman mikro bernilai kecil yang disalurkan melalui teknologi mobile atau platform online. Kemudian dampak dari pinjaman ini terhadap keputusan keuangan, dampaknya bagi investor atau lender, yaitu fintech lending menciptakan alternatif investasi baru berupa pendanaan langsung kepada kreditur. Dampak bagi peminjam atau UMKM dan individu, dari perspektif borrower, fintech lending jelas memperluas akses pembiayaan dan mempengaruhi cara mereka mengambil keputusan pendanaan. Kemudian akses kredit dan efisiensi operasional. Secara makro, peran fintech lending ini terlihat dalam meningkatkan inklusi keuangan dan mendorong efisiensi layanan kredit. Oke, lanjut. Pertanyaan keenam,
Jelaskan apa itu Wiltech dan jenis-jenis layanannya yang ada. Baik, Wiltech adalah inovasi fintech di bidang pengelolaan kekayaan dan investasi. Layanannya termasuk robo-advisor, aplikasi trading online, hingga manajemen keuangan pribadi. Wiltech ini bertujuan mendemokratisasi akses investasi agar bisa dijangkau lebih banyak orang, bukan hanya kalangan kaya. Jenis layanan Wiltech yaitu yang pertama, robo-advisor atau penasehat investasi otomatis. Layanan robo-advisor ini memberikan nasihat dan pengelolaan investasi otomatis berbasis algoritma. Yang kedua, digital fractional brokerage atau brokerage digital dan fractional. Jenis layanan ini merujuk pada platform pialang saham dan sekuritas berbasis aplikasi yang memudahkan transaksi dan memungkinkan pembelian saham fraksional. Selanjutnya, layanan investasi reksadana dan saham online. Kategori ini mencakup platform marketplace investasi yang menjual produk reksadana, obligasi retail, dan saham secara online. Kemudian, crypto aset dan aset tokenization. Ini adalah inovasi Wiltech terbaru, mencakup investasi aset kripto dan tokenisasi aset. Kripto aset seperti Bitcoin, Ethereum, dan aset digital lain kini mudah diperdagangkan melalui crypto exchange berbasis aplikasi. Contoh di dalam global, Coinbase, Binance, Indodex, dan di Indonesia ada Indodex dan Pintu. Contoh penyedia layanan Wiltech di Indonesia yaitu Bareksa, Batara, Bibit, Ajaib, Stockbit, dan lain sebagainya. Oke, pertanyaan terakhir. Jelaskan apa itu Insurtech, Rigtech, Subtech, manfaat dan tantangannya. Baik, Insurtech atau insurasi teknologi adalah pemanfaatan teknologi di sektor asuransi. Contohnya digital underwriting untuk menetapkan premi otomatis, telematics dan dengan sektor Internet of Things untuk premi berbasis penggunaan, hingga model asuransi gotong royong berbasis platform digital. Contoh penyedia Insurtech di Indonesia yaitu Pasar Polis, Koala, Lifepol, Fuse, Jaga Diri, dan Cek Premi. Dampaknya yaitu meningkatkan inklusi asuransi dan kesadaran risiko dan efisiensi operasional dan kecepatan klaim. Kemudian Regtech, singkatan dari Regulatory Technology, adalah penggunaan teknologi untuk membantu lembaga keuangan mematuhi regulasi secara efisien, misalnya software anti pencucian uang atau pelaporan otomatis. Sementara Subtech atau Supervisory Technology adalah penerapan teknologi oleh otoritas pengawas seperti OJK untuk memperkuat proses pengawasan terhadap lembaga keuangan. Manfaat dari Regtech ini, manfaat Regtech dan Subtech tadi bagi lembaga keuangan pada intinya membantu lembaga keuangan meningkatkan efisiensi operasional dalam memenuhi kewajiban regulasi. Selain itu, Regtech membantu perusahaan mengurangi risiko sanksi dan denda dari regulator dengan deteksi dini terhadap pelanggaran, misalnya transaksi mencurigakan teridentifikasi lebih cepat. Perusahaan dapat melakukan mitigasi sebelum menjadi masalah besar. Regtech juga mempercepat inovasi produk keuangan. Dari perspektif Subtech berpotensi mentransformasi metode pengawasan menjadi lebih proaktif, berbasis risiko, dan prediktif. Dengan alat Subtech, pengawas dapat mengawasi secara real time atau harian, bukan lagi tertinggal beberapa bulan menunggu laporan triwulanan. Tantangan dari Regtech dan Subtech yaitu di sisi perusahaan keuangan. Tantangan pertama adalah adopsi teknologi itu sendiri. Selain itu, variasi regulasi antara negara menjadi kendala bagi penyedia Regtech untuk menawarkan solusi universal. Dari sisi otoritas, implementasi Subtech menuntut perubahan signifikan dalam cara kerja tradisional. Tantangan pertama adalah sumber daya manusia dan keahlian. Banyak lembaga pengawas menghadapi kesulitan merekrut dan mempertahankan SDM berkeahlian digital karena harus bersaing dengan sektor swasta yang menawarkan insentif lebih Baik, itulah tadi penjelasan dari kami bab 1 dan bab 2 mengenai pengantar finansial teknologi dan ekosistem finansial teknologi. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian. Terima kasih. Terima kasih. Bye-bye.